Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam Kilos Mania. Dengar gak? Titit. Oke. Dalam video singkat kali ini saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa mengenai, Mas, kasih tips dong merawat kiles, khususnya motor Honda. Kalau Yamaha saya nggak punya kilesnya. Wong NMAX saya masih pakai kunci keris gitu kan. Oke. Untuk motor-motor Honda yang sudah menggunakan kiles seperti Honda Vario 150, Honda PCX 150 lokal, Honda PCX 160, Honda EDV 160, Honda EDV 150, terus Honda Vario 160, kalau ada besok Honda SH 150, Honda Forza 250, Honda SH 160 atau yang terbaru itu menggunakan keyless, sampai ke Honda X EDV juga pakai keyless. Nah, untuk merawatnya sendiri adalah general, jadi semua keyless itu kemungkinan ya mirip-mirip seperti ini. Misalkan saya bacanya di blog Pertamax7.com mengenai cara merawat keyless Honda Smart Key Remote. Yang pertama, jangan jatuhkan Honda Smart Key atau menaruh benda berat di atasnya biar nggak penyok atau gimana. Atau, Mas, kalau keyless clean the stroke bagaimana? Ya wis, beli, mahal pula. Untuk yang kedua adalah lindungi Honda Smart Key dari sinar matahari langsung, suhu tinggi, dan kelembaban tinggi. Loh, Mas, aku keyless biasanya tak pajang. Jangan. Keyless sejatinya dikantongin, Pak De. Jangan dimasukin ke bagasi. Jangan dimasukin ke konsol depan. Jangan. Takutnya malah ketinggalan. Yang pertama, ketinggalan terus kita belanja motor hilang karena keylessnya masih di situ. Terus yang kedua, kemungkinan kalau dimasukin bagasi akan berpengaruh. Misalkan gojak-gojak gini ya, geter-geter, misalkan keylessnya gini, malah rusak. Atau ada yang komen kalau keyless diletakkan di bagian konsol itu malah nggak bagus untuk saling tukar sinyal atau saling login, konfirmasi. Nah, karena mungkin malah terganggu sehingga motornya jadi keylessnya jadi nggak stabil sinyalnya. Terus selanjutnya adalah jangan menggores atau melubangi remote. Ini penting ya. Kalau menggores mungkin ya balet-balet dikit nggak apa-apa, tapi mungkin ada wong selo itu kan, remote dibolongi. Ya kalau kemasukan air wassalam. Terus lanjut, ini yang mungkin agak disepelekan. Jangan letakkan remote keyless dengan barang-barang yang mengandung magnet seperti gantungan kunci bermagnet. Ataupun jangan letakkan di kunci yang ada magnetnya seperti ini. Ini juga ada magnetnya ya, ada magnetic shutter. Jangan, karena bisa mengganggu dari remote itu sendiri, bisa malah bikin error pemancaran sinyalnya. Lanjut, selalu jauhkan Honda Smart Key dari peralatan-peralatan elektronik seperti TV, radio, komputer atau PC, atau perangkat pijat frekuensi rendah. Kalau perangkat PC tahu nggak tahu, tapi kalau untuk TV itu ada radiasinya, PC, apalagi kalau ke HP itu kan, misalkan remote jangan dipakai. Remote itu apa yo? Nah, ini mouse, anggap aja ini remote ditempelin ke, misalkan di HP, sama-sama dikantongin. Jangan ya, karena sinyalnya takutnya tabrakan atau bagaimana sehingga mengganggu kinerja keyless itu sendiri. Lanjut, jauhkan Honda Smart Key dari cairan. Jika sampai basah, keringkan segera dengan lap halus. Oke. Untuk poin ini, misalkan keylessnya udah dikantongin, nggak sengaja dicuci istri atau kecuci sendiri, misalkan masih ngekos kayak aku dulu, kecuci itu nggak apa-apa, jangan panik, asalkan sehat ya, keylessnya dalam kondisi baik, rapet semua, masuk air nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat untuk nyelam, apalagi nyelam kedalaman itu, terus jangan lama-lama ya, basah langsung dikeringkan, dilap pakai tisu kayak atau lap atau kamois dikira Indos lagi, pakai lap beres, tidak ada masalah. Lanjut ke ini, jauhkan Smart Key dari motor saat mencuci. Jadi saat cuci jangan masuk ke bagasi terus sempat pakai high pressure cleaner, takutnya ya brodol malah, karena air dari high pressure cleaner itu HPC atau high pressure cleaner itu bisa mungkin menembus seal-seal yang ada di bagian keyless, karena di keyless ada sealnya, itu pelindung pertama. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu jangan sampai terbakar, teman.
Itu udah umum lah, kalau sampai kebakar ya wis rusak itu. Terus jangan sampai dicuci dengan pembersih ultrasonik. Nah itu penting, meskipun ya kita tentu nggak punya kan ultrasonic cleaner itu yang digetarkan dengan ultrasonik, itu nggak ada berarti. Nah selanjutnya adalah jika bensin, wax atau lilin maupun gembok pelumas atau Vaseline menempel pada Honda Smart Key, segera bersihkan dengan lap supaya tidak retak, karena karet bodi plastik ini kan bisa kalau kena bensin dia bisa mekar, sehingga kemungkinan remote-nya akan bengkok pada covernya sih sebenarnya. Tapi kalau cover sampai bengkok, tentu air bisa masuk dan remote-nya ujung-ujungnya rusak. Lanjut, jangan membongkar Honda Smart Key selain untuk mengganti baterai. Misalkan pemirsa saking jeniusnya pengen lihat-lihat, malah rusak. Karena mungkin nggak bisa balikin, atau malah pasti balikin patah. Waspadalah. Jadi jangan asal bongkar. Kecuali kalau ganti-ganti baterai boleh lah, kayak seperti di video pojok kanan atas. Terus ini yang penting, jangan sampai Honda Smart Key Anda hilang atau jatuh di jalan atau gimana. Kalau sampai hilang, tentu konsumen harus beli Honda Smart Key, atau bisa pakai cadangan sebenarnya. Kalau pemirsa sampai ada yang rusak keylessnya atau hilang, itu bisa ke Ahas beli dengan membawa kunci darurat dan ID tag. Jadi di keylessnya itu ada kayak kotak gitu modelnya, warna putih, itu ada kode sandi sebenarnya. Itu untuk membeli keyless baru. Tentu siapkan KTP, STNK gitu kan. Jadi waspadalah untuk keyless, jangan sampai hilang, karena ini penting ya. Ini ibarat kunci kontak aja, kalau hilang ya repot itu kan. Oke. Dan perawatannya tentu jangan sampai basah gitu kan, dirawat baik-baik ya, seperti merawat anak sendiri. Kayak merawat HP itu kan, itu nggak mungkin kita beri HP itu cemplung-cemplungin, kecuali saya, akhirnya rusak. Terus kalau sampai di speedometer kode kedip 5 kali, kedip, itu artinya siap-siap ganti baterai seperti di video pojok kanan atas. Dan kalau indikatornya nyala terus, kedip di indikatornya, berarti ada masalah entah di smart key-nya, entah di knobnya, entah di penerimaan sinyal. Itu harus diurut satu persatu. Misalkan ada yang komentar, "Mas, aku pakai keyless Honda itu dimasukin di laci, itu kadang kedip terus." Nah itu mungkin saya jawabnya adalah berarti ada bidang yang tidak tembus dari sinyalnya. Misalkan ada besi atau apa yang mengganggu proses otorisasi. Nah itu bener, otorisasi. Otorisasi. Oke, itu saja mengenai perawatan keyless Honda Smart Key. Intinya kering, jaga kering, jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai jatuh clean the stroke gitu kan. Remote clean the stroke ya remuk. Terus kalau wayah atau waktunya ganti baterai ya ganti, itu aja. Karena jujur aja untuk keyless ini bikin males orang seperti saya ya. Karena saya pakai beberapa motor yang pakai keyless itu, bahkan saya malah jarang kunci stang loh. Saking ke warung gitu kan, udah pakai keyless off tinggal. Saking kita PD-nya itu loh. Karena fitur keyless ini memang bikin manja sebenarnya. Jadi nggak begitu aware sebenarnya kalau saya, sehingga kalau pakai keyless terus pindah ke kunci kotak biasa tuh malah waduh, kunci kotak biasa. Misalkan aku pakai PCX udah kebiasa gitu kan, udah seneng, terus kembali ke NMAX gitu, waduh kunciku mana, nyari kunci kontak, muter-muter, terus kalau berhenti kunci setang. Kalau keyless aku malah seringnya malah kelupaan, jadi saya off kan, saya tinggal, karena mungkin saking PD-nya itu kan. Keyless ya mantap itu. Oke, apa pendapat pemirsa atau cerita pemirsa terkait keyless bisa ditinggalkan di kolom komentar bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertama, tujuan